Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nilamsari dengan NIM 23044111121 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang network layer dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Alim Surya Saruman, Eskom Mkom. Nah, sebelum itu kita masuk ke pendahuluan. Komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan data. Dalam sebuah komunikasi, dikenal adanya kualitas komunikasi yang mempengaruhi sampai atau tidaknya sebuah data atau informasi kepada tujuan. Tidak lepas dari kebutuhan akan perangkat keras maupun perangkat lunak, dalam merencanakan perangkat lunak khususnya diperlukan standar agar sistem yang dihasilkan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Mengingat jenis perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan sangat beragam, selain itu dalam membuat perangkat lunak perlu mendefinisikan fungsi yang jelas agar perangkat lunak yang dibuat memiliki fleksibilitas khususnya dalam hal pengembangan. Untuk itulah model standar OSI disusun dalam bentuk lapisan-lapisan agar lebih mudah dalam merealisasikannya. Nah, selanjutnya itu ada definisi dari network layer. Network layer adalah salah satu dari 7 lapisan OSI atau Open System Interconnection. Tepatnya berada pada lapisan ketiga setelah physical layer dan data link layer. Dalam OSI, network layer bertanggung jawab untuk pengiriman sebuah paket data dari sumber ke tujuan atau source to destination melewati satu jaringan lebih. Seperti yang telah diketahui, data link layer ini bertugas mengawasi pengiriman paket antara dua sistem pada jaringan yang sama. Sedangkan network layer memastikan bahwa setiap paket yang dikirimkan sampai dari titik asal ke tujuan akhir. Jadi, network layer itu merupakan layer yang mendefinisikan akhir pengiriman paket data di mana komputer mengidentifikasi logical address seperti IP address. Layer ini juga mendefinisikan fragmentasi dari sebuah paket dengan ukuran unit yang lebih kecil. Nah, selanjutnya itu ada fungsi-fungsi dari network layer. Yang pertama itu ada addressing. Fungsi pertama dari network layer jaringan komputer ialah addressing, yakni menentukan tujuan dari sebuah data di dalam jaringan. Ketika sebuah data akan ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer, maka pastinya paket data tersebut memiliki tujuan. Misalnya adalah dari server menuju ke klien. Nah, fungsi yang kedua itu ada fragmentation. Fragmentation itu berarti membagi paket yang lebih besar menjadi bagian kecil sehingga mereka dapat dengan mudah dikirim pada media fisik. Ukuran maksimum paket yang diangkut didefinisikan oleh protokol lapisan fisik. Dan yang ketiga itu ada internetworking. Pengertiannya itu salah satu tanggung jawab utama lapisan jaringan untuk menyediakan internetworking antara jaringan yang berbeda. Maksudnya ialah menyediakan koneksi antara berbagai jenis jaringan. Yang keempat itu ada subnetting. Salah satu network layer adalah menyediakan mekanisme pengalamatan atau IP address dan juga pengelompokan device ke dalam satu network spesial. Yang besar juga bisa kita pecah lagi menjadi beberapa kelompok network atau subnet yang lebih kecil. Proses ini dikenal sebagai subnetting. Nah, fungsi yang kelima itu ada mendefinisikan alamat IP. Fungsi network layer selanjutnya itu mendefinisikan alamat IP address. IP address ini merupakan sistem pengalamatan bagi jaringan komputer yang menggunakan protokol TCP/IP, di mana setiap komputer atau lebih tepatnya Network Interface Card atau NIC memiliki alamat IP tersendiri sesuai dengan host yang digunakan. Oke, yang keenam itu ada paket easy. Ini dibilang seperti header ya. Header adalah sebuah judul dari paket data yang akan ditransmisikan.
Header ini merupakan judul dari fragmen atau potongan dan pecahan data yang akan ditransmisikan melalui jaringan komputer. Tugas dari network layer ini adalah memberikan header atau judul pada paket data tersebut, agar nantinya ketika dilakukan proses penyatuan kembali, pecahan paket data tersebut dapat menjadi utuh kembali. Oke, ya, fungsi yang terakhir itu ada routing. Proses routing ini memiliki cara kerja yang hampir sama dengan cara kerja dari perangkat keras jaringan komputer router. Nah, proses routing ini memungkinkan network layer mendistribusikan setiap paket data yang masuk ke dalam sistem komputer menuju lokasi masing-masing sesuai dengan IP address yang didefinisikan sebelumnya. Oke. Selanjutnya itu ada alat-alat yang terdapat di dalam network layer. Yang pertama itu ada switch. Jadi alatnya itu ada dua. Yang pertama itu ada switch ya. Ini adalah switch. Ini seperti ini dia bentuknya. Nah, apa itu switch? Switch adalah sebuah alat yang menyaring atau filter dan melewatkan atau seperti mengizinkan lewat ya paket yang ada di sebuah LAN atau local area network. Switcher bekerja pada layer data link atau layer 2 dan terkadang di network layer yaitu layer ketiga tadi ya yang kita bahas pada materi ini berdasarkan referensi OSI layer model sehingga dapat bekerja untuk paket protokol apapun. LAN yang menggunakan switch untuk berkomunikasi di jaringan maka disebut dengan switch LAN atau dalam fisik Ethernet jaringan disebut dengan switched Ethernet LAN. Switch memiliki beberapa kelebihan yakni dalam hal forwarding method paket yang akan dilewatkan. Nah, ada 4 jenis forwarding method yang dimiliki switch. Yang pertama itu ada store and forward, yang kedua itu ada fragment free, yang ketiga itu ada cutthroat, yang keempat itu ada adaptive switching. Oke. Nah, yang kedua itu ada router. Ini ya, dia itu router. Nah, apa itu router? Router adalah peralatan jaringan yang dapat menggabungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain. Jika diamati, router mirip dengan bridge key. Namun, dalam kasusnya router lebih cerdas dibandingkan dengan bridge. Router bekerja menggunakan routing table yang disimpan di memorinya untuk membuat keputusan kemana dan bagaimana paket akan dikirim melalui rute yang terbaik. Router bekerja pada layer network. Oke. Nah, selanjutnya itu ada jenis paket yang digunakan dalam jaringan. Ini ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada data paket ya. Data paket ini digunakan untuk membuat data milik user dan dikirimkan melalui jaringan dan protokol yang digunakan untuk mengelola paket data yang biasa disebut dengan routed protocol. Contoh protokol yang tergolong ke dalam routed protocol ini adalah IP, disebut dengan Internet Protocol, dan IPX atau Internet Network Packet Exchange. Jenis paket yang kedua itu ada route update paket. Nah, ini digunakan untuk mengupdate informasi yang terdapat dalam routing table milik router yang terhubung dengan router lainnya. Protokol yang mengelola routing table disebut dengan routing protocol. Nah, contoh dari protokol update paket ini tergolong antara lain itu seperti RIP atau Routing Information Protocol. Oke, yang ketiga itu ada network address. Oke, network address ini spesifik dengan protokol untuk pengalamatan network. Nah, sebuah router harus mempertahankan tabel routing secara individu karena setiap protokol routing melacak jaringan dengan skema pengalamatan yang berbeda. Oke. Jenis paket yang keempat tuh ada interface. Ini menunjukkan interface mana yang akan digunakan oleh paket sebagai jalan keluar untuk menuju ke spesifik network. Yang kelima itu ada metrik. Ini merupakan jarak ke network remote. Umumnya pada routing protokol yang berbeda menggunakan metode yang berbeda untuk menghitung jarak ini. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis protokol pada lapisan network. Ini ada 4. Yang pertama itu ada ARP atau disebut dengan Address Resolution Protocol.
Apa ARP itu? ARP merupakan kependekan dari Address Resolution Protocol. Jadi, protokol ARP ini bertugas untuk memberikan resolusi terhadap alamat jaringan komputer. Hal ini ternyata memang sejalan dengan dan juga sesuai dengan fungsi utama dari network layer, yaitu berfungsi untuk mengetahui dan juga mengidentifikasi alamat IP dari tiap-tiap komputer yang digunakan, dan juga terhubung ke dalam jaringan komputer. Nah, paket informasi pada bagian ARP ini dapat dipisahkan jadi dua tipe, tergantung pada jenis receiver yang diberikan atau diizinkan pada jaringan ini. Yang pertama itu ada broadcast. Apa itu broadcast? Broadcast adalah alamat MAC address yang dituju, ditampilkan, atau dikirim ke semua penerima dalam jaringan LAN saat switch jaringan menerima penghubung atau konektivitas perangkat. Yang kedua itu ada non-broadcast. Ya, ini hanya beberapa host yang telah ditentukan dapat menerima paket pengiriman. Jadi seperti itu. Nah, jenis dari paket ARP juga dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan fungsinya. Kalau tadi berdasarkan jenis receiver. Nah, ini kalau berdasarkan jenis fungsinya itu yang pertama ada ARP request. Nah, ini digunakan untuk mengakses MAC address dan mengelolanya melalui IP address yang terbaca atau terdaftar di dalam jaringan LAN. Yang kedua itu ada ARP reply, digunakan untuk menginformasikan ke suatu host dalam jaringan mengenai bagian localhost dari IP address dan MAC address. Nah, yang kedua itu ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. Nah, RARP ini merupakan kependekan dari Reverse Address Resolution Protocol. Protokol pada network ini memiliki tugas dan juga fungsi untuk mengetahui alamat fisik dari sebuah komputer atau NIC berdasarkan alamat IP yang dimiliki oleh sebuah komputer. Hal ini kebalikan dari ARP, di mana ARP bertugas untuk mengidentifikasi alamat IP dari sebuah komputer di dalam jaringan. Nah, manfaat ARP ini berguna untuk mengadakan translasi MAC address yang diketahui menjadi IP address router menggunakan untuk mendapatkan IP address dari suatu MAC address yang diketahuinya. Ada pula kelemahan RARP ini. Kelemahan RARP ini adalah setiap MAC address harus didefinisikan manual pada central server. Kelemahan lainnya dibandingkan dengan BOOTP dan DHCP adalah RAPR bukan IP protokol, yang berarti bahwa RAPR tidak dapat dikendalikan oleh TCP/IP tetapi harus diimplementasikan secara tersendiri. Yang ketiga itu ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Ini adalah protokol yang bertugas mengirim pesan-pesan kesalahan dan kondisi lain yang memerlukan perhatian khusus. Nah, karakteristik dari ICMP ini yang pertama ada ICMP ini menggunakan IP. Yang kedua itu dapat melaporkan kerusakan. Nah, yang ketiga ini untuk data yang terfragmentasi. Pesan ICMP hanya mengirimkan pesan kerusakan pada fragmentasi pertama. Yang keempat itu ada ICMP tidak akan merespon kepada IP datagram yang tidak memiliki header IP pengirim. Oke. Selanjutnya itu ada jenis pesan ICMP menjadi dua tipe itu dapat dihasilkan yaitu ada ICMP error message dan ICMP query message. Bedanya itu kalau ICMP error message sesuai namanya adalah melaporkan terjadinya error. Namun ICMP tidak dapat memperbaiki error. Pesan error selalu dikirim ke alamat asal. Yang kedua ada ICMP query message, adalah node yang mengirim pesan yang dijawab oleh format spesifik oleh node tujuan. Oke. Jenis protokol yang keempat itu ada IP atau Internet Protocol. IP ialah kependekan dari Internet Protocol, yang merupakan protokol jaringan komputer yang paling umum digunakan pada network layer. Hal ini dikarenakan network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan IP address dari setiap komputer yang terhubung ke dalam jaringan, sehingga nantinya setiap paket data yang ditransmisikan dapat sampai pada alamat tujuan yang dimaksud.
Protokol IP ini memiliki 5 fungsi. Yang pertama ada mendefinisikan paket yang menjadi unit satuan terkecil pada transmisi data di internet. Yang kedua ada memindahkan data antara transport layer dan network interface layer. Yang ketiga itu ada mendefinisikan skema pengelamatan internet atau IP address. Yang keempat itu ada menentukan routing paket. Dan yang kelima itu ada melakukan fragmentasi dan penyusunan ulang. Nah, jenis IP saat ini yang digunakan itu ada IPv4 atau Internet Protocol versi 4 yang didefinisikan oleh The Internet Engineering Task Force atau IETF adalah versi pertama protokol internet yang digunakan pada tahun 1981 dengan panjang dari IPv4 adalah 32 bit. Nah, kalau yang kedua itu ada IPv6 atau Internet Protocol versi 6 yang dikembangkan sejak tahun 1998. Keuntungan digunakannya IP ini karena menggunakan 128 bit. Nah, jadi kesimpulan dari materi network layer ini adalah network layer merupakan layer yang mendefinisikan akhir pengiriman paket data di mana komputer mengidentifikasi logical address seperti IP address. Layer ini juga mendefinisikan fragmentasi dari sebuah paket dengan ukuran unit yang lebih kecil. Network layer pada fungsi ini berfungsi seperti pengiriman paket barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan hardware yaitu router. Selain bertindak untuk mengirim paket pada router, network layer juga berfungsi sebagai switching. Layer ini memiliki 5 fungsi yang umum yakni fragmentasi, routing, internet working, packet easing, dan logical addressing, dan mempunyai jenis-jenis protokol yang diantaranya ada ARP, RARP, ICMP, dan IP. Itulah tadi presentasi dari saya. Sekurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.